Halo semuanya, saya Owen dari Otek dan kali ini kita akan melakukan unboxing dan quick look untuk motherboard ASRock B150M Pro 4. Ini tuh motherboard yang pertama keluar barengan dengan prosesor Skylake, makanya chipsetnya masih B150M, tapi ya saya agak telat. Tapi board ini juga masih dijual, jadi mungkin video ini masih relevan juga. Pertama mari kita lihat boxnya sendiri. Di belakangnya ada fitur-fiturnya seperti biasa. Ada fitur tentang power delivery-nya, VRM-nya, ada 6 phase. Sebenarnya adalah hanya 4 untuk core dan 2 untuk integrated GPU-nya. Dan juga memiliki PCB yang dengan fitur-fitur untuk membantu ketahanan lamanya. Dan juga memiliki audio yang di-upgrade dibanding kebanyakan motherboard lain yang seharganya sama. Yang bagus lagi adalah motherboard ini punya LAN connector yang ditenagai oleh chipset dari Intel. Jadi biasanya kebanyakan motherboard yang lebih murah dari ini atau seharga sama memiliki chipset Realtek yang sebenarnya lebih pelan daripada Intel. Jadi melihat chipset Intel di sini itu sangat bagus untuk di harga seperti ini. Lalu untuk PCI slotnya ada 2, satu langsung ke CPU dan satu lagi adalah ke chipset. Jadi walaupun bisa dipasang 2 GPU AMD misalnya untuk Crossfire, sangat tidak direkomendasikan karena yang ke chipset bandwidth-nya sangat pelan karena cuma PCI X4 3.0 dibandingkan ke yang CPU yaitu X16. Jadi performanya akan kena sedikit turun. Lalu di depan ada juga stiker support untuk next gen Kaby Lake prosesor. Karena ini motherboard yang dulu B150, sebenarnya BIOS originalnya tidak support untuk Kaby Lake. Tapi dengan stiker ini berarti ASRock sudah mengupdate BIOS ini ke yang paling baru dan ini bakalan jalan untuk prosesor Kaby Lake yang baru. Jadi sebelum membeli prosesor Kaby Lake dan juga motherboard dari chipset yang keluar bersama Skylake, harus selalu lihat dulu ada stiker seperti ini atau stiker semacam lain yang mengindikasikan bahwa motherboardnya support atau tidak. Karena kalau tidak akan mau nyala motherboardnya dengan chipset dengan CPU Kaby Lake. Tapi ya mari kita lihat isinya. Dalamnya ada foam tipis untuk proteksi. Lalu ada juga 2 kabel SATA, satu yang lurus dan satu yang bengkok 90 derajat. Di sini juga ada user manualnya dan juga buku panduan maksudnya ini. Dan quick start-nya di sini barengan semua. Ada berbagai bahasa dan lalu juga ada CD driver yang seharusnya selalu jangan digunakan dan download saja driver paling baru di websitenya karena selalu driver paling baru adalah yang paling bagus. Lalu ada I/O shield-nya, tutup untuk colokan-colokan di belakang. Yang ini sih cuman simple warna silver. Menurut saya lebih bagus kalau hitam, tapi wajar saja karena motherboard ini juga lumayan murah harganya. Setelah itu, mari kita lihat motherboardnya sendiri. Motherboardnya seperti biasa di dalam plastik packing anti-statis seperti biasa saja. Dan motherboardnya sendiri kita bisa lihat seperti ini. Motherboardnya dengan form factor M-ATX, jadi kalau di casing ATX pasti akan terlihat agak kecil karena akan ada sisa untuk ruang motherboardnya lagi. Jadi paling cocok kalau digunakan di casing M-ATX. Lalu di sini bisa terlihat ada heatsink-heatsinknya yang seperti tembaga, tapi saya juga tidak terlalu yakin ini benar-benar tembaga atau cuman aluminium yang di anodizing atau dicat menjadi seperti tembaga. Tapi tidak tembaga pun sebenarnya tidak masalah. Jadi baguslah untuk sudah ada heatsink untuk motherboard seharga seperti ini karena kebanyakan motherboard yang mirip harganya biasanya tidak ada heatsink sama sekali di bagian VRM-nya. Dan mungkin heatsink chipsetnya hanya kecil. Jadi ini tuh sudah bagus karena heatsinknya bisa dilihat lumayan tebal juga. Lalu di sini ada 4 slot RAM DDR4 untuk kecepatan RAM 2133 MHz. Dan di sini ada colokan ATX 24 pin dan juga colokan CPU IPS 8 pin. Dan di sini ada colokan SATA 2 biji dan satu colokan USB 3. Sini juga ada colokan SATA 4 lagi. Dan di bawah ada buat front panel dan juga clear CMOS
dan speaker dan untuk USB 2 juga. Sini ada koneksi-koneksi untuk COM port dan TPM port yang seperti zaman dulu, dan juga ada colokan audio di sini. Jelas di sini ada colokan PCIe untuk VGA-nya, dan juga untuk barang-barang lain bisa di sini. Dan bisa dilihat ini juga slotnya yang terbuka ujungnya, jadi misalnya punya kartu yang X4 bisa dipasang di sini, walaupun bandwidth-nya akan cuma X1 tapi akan muat karena ujungnya terbuka. Jadi ya untuk VRM-nya sendiri ada 6 phase seperti yang dibilang di DUS-nya, dan terlihatnya seperti 5 di sini untuk core-nya dan juga 2 untuk integrated GPU-nya. Lalu untuk memori ada 2 phase untuk VRM-nya. Jadi sepertinya VRM-nya sih cukup bagus, apalagi karena motherboard ini tidak bisa overclocking, jadi ini tentu saja sudah lebih dari mencukupinya. Jadi tidak usah khawatir akan meledak atau kebakar atau kepanasan. Untuk I/O belakangnya sendiri ada colokan PS2 port untuk USB atau keyboard yang digabung, dan juga ada 2 colokan USB 3, dan juga colokan VGA dan colokan DVI, 1 colokan HDMI, dan juga colokan LAN yang ditenagai oleh chipset Intel yang tadi, dan juga 2 lagi colokan USB 3 dan output dan input audio di sini. Sayangnya motherboard ini mungkin karena harganya lumayan murah, tidak ada audio digital output SPDIF, tapi sebenarnya untuk harga segini sih tidak masalah juga. Untuk audionya bisa dilihat di sini juga fitur audio LNA yang sudah di-upgrade dibandingkan audio biasa. Untuk colokan kipasnya di sini ada 1, lalu di sini ada 1 lagi, dan juga di sini ada 1 lagi. Tapi ya itu saja untuk motherboard ini. Kita bisa lihat saja motherboardnya. Seperti ada finish glossy gitu, warna hitam, yang sebenarnya menurut saya lebih bagus yang berwarna hitam yang matte black. Tapi untuk harga motherboard segini sih tidak masalah juga. Lalu di sini juga tadinya mungkin mau ada colokan M.2 untuk SSD, tapi tidak jadi karena motherboard ini mungkin harganya lebih murah. Dan PCB-nya sepertinya sama dengan PCB motherboard yang berchipset Z170 yang dari ASRock juga. Tapi ya itu saja untuk unboxing kali ini. Semoga Anda menyukainya. Terima kasih sudah menonton, dan tolong subscribe dan like jika ingin melihat lebih banyak video lagi. Terima kasih.